Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Nova Rafif. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2022 dengan kode NIM 1202223046. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman saya melalui perjalanan saya selama mengikuti studi independen Bangkit 2024. Oke, pada Bangkit sendiri yaitu adalah program unggulan dari inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dirancang untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia. Jadi saya berkesempatan untuk mengambil jalur cloud computing sebagai sebuah bidang yang sangat relevan dengan kebutuhan industri pada saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama ada topik MBKM, yaitu sebagai kerangka program yang saya ikuti. Selanjutnya ada permasalahan atau studi kasus yang saya temui selama mengikuti Bangkit, termasuk tantangan yang harus saya pecahkan. Oke, berikutnya ada pendekatan metode algoritma teknik atau teknologi yang saya gunakan untuk mencari solusi atau permasalahan tersebut. Oke, berikutnya ada teori dan praktik, yaitu apa yang saya pelajari selama program ini serta bagaimana keduanya saya terapkan untuk menyelesaikan masalah. Oke, terakhir, selanjutnya ada produk atau hasil akhir, yaitu hal yang menjadi solusi dari permasalahan yang saya bahas pada video kesempatan kali ini. Dan terakhir ada penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu dari topik MBKM. Oke, saya mengambil MBKM Studi Independen Bangkit 2024 batch 2, yaitu di mana program Bangkit merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mencetak talenta digital Indonesia yang siap menjalani atau menghadapi tantangan dari industri. Jadi alasan saya memilih PET dari cloud computing yaitu mendalami keterampilan teknis cloud. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan teknologi berbasis cloud dan AI. Oke, berikutnya ada permasalahan dan studi kasus. Jadi permasalahan yang saya angkat di sini yaitu tentang tunanetra, yaitu di mana tunanetra yang harus bergantung pada bantuan orang lain untuk memverifikasi uang. Jadi pada data yang saya ambil yaitu di Indonesia tingkat kebutuhan itu mencapai 3% dengan lebih dari 8 juta orang mengalami gangguan penglihatan. Pada proyek ini saya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan nyata di masyarakat, terutama setelah mengetahui pengalaman penyandang tunanetra yang harus bergantung pada bantuan orang lain untuk memverifikasi uang. Jadi kami menciptakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk membantu penyandang tunanetra untuk mengenali nilai dari keaslian uang secara mandiri. Jadi aplikasi ini memanfaatkan kamera smartphone untuk mendeteksi uang dan memberikan informasi melalui audio, termasuk kemampuan membedakan uang asli dan uang palsu. Jadi solusi ini saya berharap untuk mendukung kemandirian dari finansial penyandang tunanetra untuk mengurangi risiko penipuan serta menyediakan alat yang aman dan praktis bagi mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut pada slide berikutnya, yaitu ada pendekatan, metode, dan teknologi. Oke, pada pendekatan yang saya ambil yaitu aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi uang dan memberikan informasi melalui audio. Jadi fokus yang selanjutnya yang kedua juga fokus pada kemandirian penyandang tunanetra dalam aktivitasnya sehari-hari. Jadi teknologi yang digunakan, saya akan membahas secara PET yang saya ambil yaitu cloud computing. Jadi teknologi yang saya ambil dalam cloud computing yang pertama yaitu Google Cloud Console untuk menyimpan dan memproses data berbasis cloud. Selanjutnya ada Docker, yaitu untuk membantu pengembangan aplikasi dengan lingkungan yang konsisten. Selanjutnya juga ada Postman, itu untuk menguji API dan memastikan komunikasi antara backend dan frontend berjalan dengan lancar. Dan di cloud computing path, kita diharuskan juga untuk bisa dalam backend. Dan di sini saya membangun backend dengan Flash atau Python dengan mengatur logika aplikasi dan proses deteksi uang menggunakan AI. Oke, berikutnya apa sih dikerjakan cloud computing selama selama pembuatan aplikasi dan selama pembuatan hingga akhir. Jadi yang pertama itu ada arsitektur Google Cloud, yang kedua ada membuat backend dan API-nya, dan yang ketiga ada deployment dan storage yang dilakukan di Google Cloud Console dengan menggunakan beberapa fitur di dalamnya. Oke, berikutnya ada teori dan praktik. Jadi teori dan praktik apa aja yang dipelajari saya selama menjalani cloud computing learning path itu. Jadi pada cloud computing learning path di Bangkit Academy itu dirancang untuk memberikan pembelajaran mendalam melalui kombinasi
studi individu, sesi sinkron, dan break akhir dalam tim. Jadi pembelajaran asinkron yang dilakukan melalui platform seperti Decoding, Coursera, dan Google Cloud Skillboost atau TCSD, di mana peserta mendalami berbagai materi teknis seperti pengembangan aplikasi menggunakan Google Cloud, machine learning, dan DevOps. Jadi peserta juga dipersiapkan untuk sertifikasi global Associate Cloud Engineer melalui pembelajaran intensif, dan selanjutnya seluruh materi didukung oleh konsultasi dari teknis dan ahli dan konsultasi non-akademik dengan pembimbing yang disediakan oleh Bangkit. Oke, selain kita mempelajari teknis, program ini juga mencakup pengembangan soft skill. Jadi, selain belajar teknis, kita juga memperdalam dari soft skill melalui sesi instructor led training atau ILT, yaitu kita peserta itu dilatih untuk keterampilan seperti manajemen proyek, berpikir kritis, adaptasi, dan branding profesional yang sangat relevan di dunia kerja atau di dunia industri ini. Jadi sepanjang program selama 19 minggu, peserta mengikuti sesi sinkron berbasis Inggris, menyelesaikan tugas berbasis proyek, dan bekerja dalam tim uh, untuk mempersiapkan atau menyelesaikan capstone project atau project akhir yang diadakan oleh Bangkit itu sendiri. Jadi melalui struktur kegiatan yang jelas, termasuk pembelajaran asinkron, sesi interaktif, dan proyek kolaboratif, program ini membantu peserta itu untuk membangun kompetensi teknis dan non-teknis secara menyeluruh dengan dukungan struktur profesional yang disediakan oleh Bangkit, dan tidak hanya mempersiapkan peserta untuk tantangan industri, tapi juga kita mendorong menjadi inovator di bidang teknologi cloud. Oke, terakhir, oke, selanjutnya ada output dari proyek. Jadi hasil akhir atau produk yang kita buat, kita membuat aplikasi seperti ini. Jadi aplikasi memunculkan sebuah kamera dan aplikasi bisa mendeteksi sebuah uang, dan uang itu akan dikeluarkan menggunakan suara. Jadi orang dengan kebutuhan tunanetra akan gampang mengenali uang tersebut dengan nominalnya berapa, dan pada aplikasi kita juga kita menyediakan fitur deteksi uang asli dan palsu. Oke, masuk ke slide terakhir yaitu berupa penutup dari kesimpulan dan sarannya. Jadi kesimpulannya, pada program MSIB Bangkit 2024 diberikan pengalaman berharga melalui struktur kegiatan yang jelas, mentoring profesional, dan beberapa kolaborasi lintas disiplin. Jadi saya juga memperoleh keterampilan teknis dari Google Cloud, machine learning, pengembangan aplikasi, dan manajemen proyek, serta keterampilan dari non-teknis juga seperti komunikasi dan adaptasi, proyek capstone yang memperluas kemampuan dalam implementasi teknologi AI, dan cloud computing. Jadi sementara berbagai kursus dan sesi interaktif itu membantu perdalam pemahaman kita di teknis dan profesional. Dan program ini juga meningkatkan manajemen waktu, kolaborasi tim, dan pemahaman pentingnya dokumentasi teknis untuk keberhasilan setiap proyek kita. Selanjutnya ada saran. Nah, jadi saran yang saya berikan kepada program ini yaitu untuk pelaksanaan program MTB 2024, untuk waktu konsultasi dengan mentor dapat ditingkatkan untuk mendampingi proyek capstone, dan untuk sesi ILT tadi itu akan lebih efektif jika lebih banyak tanya jawab atau praktik interaktif. Jadi selanjutnya penjadwalan kegiatan juga perlu diatur lebih baik lagi untuk menghindari benturan dari kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Sementara akses ke materi pembelajaran setelah program selesai dapat menjadi referensi berharga, sehingga berharap akses tersebut tetap dibuka. Selanjutnya, substansi program bisa ditingkatkan dengan lebih banyak praktik seperti machine learning pada kasus nyata, atau tambahan strategi seperti CI/CD dan DevOps, serta penggunaan lebih jelas bagi pemula. Sehingga penekanan pada dokumentasi teknis dan pembagian peran poin capstone juga dapat meningkatkan kolaborasi tim. Oke, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.